Nagih, Narasi Logika dan Hati by Raka Naufal Khairan. Next, Table of Contents. First, opening video. Second, introduction. Third, pembahasan lagi. Fourth, conclusion. 5, quotes. And the last one is 6, closing and thank you. Next. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke dalam introduction section ya. Next. Perkenalkan semuanya, nama saya Raka Naufal Khairan, biasa dipanggil Nono, Prodi Matematika dengan NIM 2310432003, kelompok 66 Bakti, CPU. Udahnya Uda Afif dan uninya Uni Tamara. Next. Baiklah, berikutnya kita masuk ke section pembahasan lagi. Di sini Raka membahas tentang dampak penggunaan AI terhadap pendidikan. Pertanyaannya yang pertama yaitu apa saja dampak positif dan negatif AI terhadap pendidikan? Kedua, apa penyebab dari penyalahgunaan AI terhadap pendidikan? Ketiga, bagaimana cara kita agar terhindar dari dampak AI terhadap pendidikan? Next. Baiklah, sebelum masuk untuk menjawab pertanyaannya, kita perlu mengetahui dua hal. Yang pertama, apa itu AI dan peranan AI dalam dunia pendidikan. AI berarti Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Yang kedua, AI dikenal sebagai teknologi yang memiliki potensi yang sangat besar untuk mengubah kehidupan manusia di masa depan. Yang ketiga, secara umum, AI merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Yang berikutnya adalah peranan AI dalam dunia pendidikan. AI bisa mempermudah kinerja guru, misalnya dalam hal administratif, mempermudah dalam proses KBM, yaitu kegiatan belajar mengajar. Penerapan AI dalam dunia pendidikan berikut yaitu mentor virtual, voice assistant, smart content, presentation, translator, global course, automatic assessment, dan personalized learning. Next. Baiklah, sekarang Raka akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu apa saja dampak positif dan negatif AI terhadap pendidikan. Kita mulai dari dampak positifnya. Yang pertama, personalisasi pembelajaran menjadi lebih efektif serta mendorong inovasi dan eksplorasi pengetahuan. Yang kedua, pembelajaran adaptif. AI dapat mengembangkan sistem pembelajaran adaptif yang dapat menyesuaikan tingkat kesulitan dan tingkat pengajaran sesuai kemampuan dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, pembelajaran yang mengikuti minat siswa, yaitu pembelajaran berbasis game. Dengan AI dapat meningkatkan lingkungan pembelajaran yang interaktif dan menarik dengan game, yang mana metode ini dapat meningkatkan motivasi siswa dan mengurangi kejenuhan selama KBM. Yang berikutnya, penilaian otomatif. Tentu hal ini sangat bermanfaat bagi pengajar, yang mana ini bisa mempersingkat waktu dibanding penilaian secara manual. Dan yang terakhir ialah memudahkan tugas guru dan administrasi sekolah. Berikutnya kita lanjut ke dampak negatif. Yang pertama, mengurangi interaksi sosial dan emosional antara guru dan siswa yang bisa mengurangi kemampuan belajar mereka. Yang kedua, menyebabkan ketergantungan akan AI oleh guru dan siswa. Yang ketiga, menimbulkan masalah etika dan keamanan. Contohnya ketika melakukan ujian atau tugas yang bersifat pendapat pribadi, banyak yang akan berbuat curang atau tidak jujur dengan menggunakan AI guna mendapatkan nilai yang memuaskan. Berikutnya, adanya ketimpangan dan ketidakadilan. Tentunya penggunaan AI menggunakan biaya. Ketimpangan akan terjadi bagi mereka yang tidak bisa mengakses AI, terutama pada daerah 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan. Berikutnya, AI berpotensi untuk mengendalikan kebijakan dan meningkatkan plagiarisme serta melemahkan potensi yang dimiliki peserta didik beserta tenaga pengajar. Next. Baiklah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan kedua. Apa penyebab dari penyalahgunaan AI terhadap pendidikan? Yang pertama, penyebab disalahgunakannya AI, ya ini terletak pada pemakainya atau penggunanya. Selama AI digunakan sesuai protokolnya atau sesuai kebijakan dan aturannya, maka akan aman-aman saja. Kedua, karena kemudahannya dalam beraktivitas apa saja, yaitu ketika guru menilai suatu pekerjaan siswa, AI tidak bisa menilai pekerjaan mana yang dikerjakan secara jujur atau tidak.
Dari situlah akan terjadi ketimpangan saat memberikan penilaian. Berikutnya, penyebab lainnya penyalahgunaan AI yaitu ambisi yang besar dan kuat, namun dengan niatan yang buruk. Dan yang terakhir ialah AI disalahgunakan juga karena manfaat AI itu sendiri. Contohnya, siswa yang melihat HP selama ujian agar bisa mendapatkan jawaban yang benar, padahal itu tidak jujur. Next. Pertanyaan terakhir yaitu bagaimana kita agar terhindar dari dampak AI terhadap pendidikan. Yang pertama, guru dan siswa diperlukan kerjasama dan komitmen antara guru dan siswa terhadap AI selama berada di lingkungan sekolah. Yang kedua, mengikuti kebijakan pemerintah tentang aturan dan protokol AI untuk pendidikan. Namun, saat ini pemerintah Indonesia belum memiliki aturan dan protokol tersebut. Maka dari itu, kita perlu mendorong pemerintah agar membuatnya. Yang ketiga, regulasi untuk mengawasi penggunaan dan pengembangan AI. Yang keempat, transparansi pengembangan dan organisasi harus menjelaskan bagaimana AI mengambil keputusan dan bekerja. Yang kelima, pengawasan dan kendali. AI yang mandiri harus diawasi secara ketat dan diberikan kendali agar terhindar dari pengambilan keputusan yang berbahaya. Dan yang terakhir, guru dan siswa perlu didukung dengan pendidikan dan pelatihan yang relevan agar dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi AI. Next. Baiklah, lanjut ke section keempat yaitu conclusion atau kesimpulan. Kesimpulan dampak penggunaan AI terhadap pendidikan yaitu penggunaan AI memiliki dampak positif dan juga negatifnya. Oleh karena itu, perlunya ada protokol yang jelas dan aturan yang memastikan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab dan menjaga nilai-nilai humanis dalam proses pendidikan. Meskipun dampak negatif AI itu berbahaya, tapi ketahuilah bahwa dampak positif AI itu lebih banyak daripada dampak negatifnya. Next. Baiklah, kita lanjut ke section kelima, yaitu quotes. Ingat ya teman-teman sekalian, cukup jadikan AI sebagai media yang mempermudah kita untuk mengajar dan belajar. Jangan sekali jadikan AI itu sepenuhnya menggantikan peranan guru, karena AI hanya bisa mengajarkan, bukan mendidik. Next. Dan kita sekarang berada di section terakhir yaitu closing. Terima kasih kepada teman-teman sekalian sudah menonton video Raka Novel Khairan tentang dampak penggunaan AI terhadap dunia pendidikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Thanks for watching. Please subscribe.